Shalom, Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Jangan Balaskan Kejahatanmu. Mari kita buka 1 Samuel pasal 24 ayat yang ke-12. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana rasanya kalau ada orang yang berikhtiar buruk terhadap kita dan kita punya kesempatan untuk membalasnya? Tentu ini menjadi sesuatu yang berlawanan dengan kedagingan kita sebagai manusia yang berdosa. Jika kita berkata tetaplah berbuat baik sekalipun mereka tidak baik. Dan adalah mulia hati orang yang tetap menjaga ketulusannya untuk mengasihi padahal dia tersakiti dan terluka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dilakukan Daud kepada Saul yang berikhtiar buruk dan mengejar-ngejar Daud hanya untuk membunuhnya. Bahkan ketika Daud memanggil Saul dengan sebutan ayah, hal ini menunjukkan suatu sikap penghormatan yang tetap diberikan Daud kepada Saul. Daud tidak pernah menganggap Saul sebagai musuh kendati pun ia diperlakukan jahat oleh Saul. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terlalu mudah untuk memberikan nasihat kepada orang lain supaya tetap berbuat baik sekalipun mereka diperlakukan jahat. Tetapi Daud tidak sekadar memberikan nasihat, melainkan memberikan teladan. Saudara, teladan kita lebih berbicara kuat dari sekadar perkataan nasihat kita yang bagus sekalipun untuk orang-orang yang mencari keadilan. Hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak hal yang kita harus lakukan untuk memberi contoh atau teladan dari perbuatan baik kita. Mungkin itu kita belajar dari cara Daud, bagaimana dia tetap menghormati orang yang tidak baik kepada dia. Kita belajar untuk tidak egois. Kita belajar tetap untuk murah hati. Kita belajar untuk peduli dengan kesusahan orang lain. Beri hati kita tempat untuk kegagalan orang lain atau apapun itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini jika engkau sedang bergumul dengan luka atau hatimu yang tersakiti karena perbuatan orang lain, adakah engkau belajar melepaskan hakmu untuk membalas kepada Tuhan sebagai hakim yang adil? Kiranya kita belajar bersama-sama untuk memberikan teladan dari perbuatan kita. Karena saya percaya bahwa teladan kita menjadi kekuatan kita dalam menyampaikan kebenaran. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sungguh berdoa. Biarlah hari ini ketika kami melewati setiap pengalaman hidup, kalau ada hal-hal yang membuat kami merasa tersakiti atau terluka oleh sesama kami, Tuhan ajar kami memiliki hati seperti Tuhan Yesus yang mau mengampuni, yang mau memberi kesempatan, yang mau terus untuk hidup dalam ketulusan. Sehingga kami melihat bagaimana Daud, seorang yang juga memberikan contoh dan teladan dari keterbatasannya sebagai manusia. Kami sungguh rindu Tuhan bahwa Engkau juga memakai setiap kami di dalam hidup ini menjadi contoh atau teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan di dalam kehidupan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.